Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmul Husaini dengan NPM B1A021143. Di sini saya berkesempatan untuk mempresentasikan tentang hukum dagang yang berkaitan dengan jual beli perusahaan dan surat-surat berharga, yang dimana kedua bahasan tersebut masuk ke dalam materi hukum dagang itu sendiri. Yang pertama, terkait dengan hukum dagang itu sendiri memiliki pengertian sebagaimana menurut Profesor Subakti di dalam bukunya, bahwa hukum dagang merupakan bagian dari hukum privat yang mengatur perjanjian-perjanjian yang timbul dari kegiatan perdagangan serta hak dan kewajiban para pihak yang terlibat di dalam perdagangan tersebut. Nah, artinya bahwa hukum dagang adalah aturan yang mengatur hubungan hukum antara para pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan. Nah, regulasi yang mengatur terkait dengan hukum dagang itu sendiri yang masih berlaku di Indonesia itu ada KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, ada juga Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, yang dimana regulasi-regulasi tersebut itu mengatur dari berbagai aspek di dalam dunia bisnis, seperti pembentukan perusahaan, perjanjian dagang, transaksi perdagangan, perusahaan dagang, kepailitan, dan sebagainya. Adapun bahasa selanjutnya yaitu terkait dengan jual beli perusahaan, dengan memiliki pengertian bahwa jual beli perusahaan atau yang sering disebut sebagai akuisisi atau merger adalah transaksi di mana suatu perusahaan menjual seluruh ataupun sebagian sahamnya atau asetnya kepada pihak lain gitu. Nah, regulasi yang mengatur terkait dengan jual beli perusahaan ini terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Undang-Undang Perseroan Terbatas, ada juga regulasi di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan juga di dalam pasal 1457 KUH Perdata. Nah, dalam tahapan jual beli proses ini memiliki dua proses tahapan. Yang pertama ada penawaran dan negosiasi, dan yang kedua ada due diligensi. Dalam tahapan proses pertama itu ada penawaran dan negosiasi. Di situ para pihak yang berminat akan melakukan penawaran kepada perusahaan yang akan menjual asetnya. Setelah itu dilakukan negosiasi mengenai harga, syarat, dan ketentuan transaksi. Dalam proses kedua itu ada due diligensi, di mana para pihak di dalam pihak pembeli melakukan pemeriksaan mendalam terhadap kondisi keuangan, hukum, operasional, dan aspek lainnya dari perusahaan yang akan dibeli oleh pihak pembeli tersebut. Nah, selanjutnya untuk melakukan jual beli perusahaan itu terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh si penjual ataupun pembeli, yang dimana di sini saya telah merangkum terdapat 6 syarat umum yang sering ditemui di dalam transaksi jual beli perusahaan. Nah, dimana dalam poin pertama itu ada kesepakatan harga. Si penjual dan pembeli itu harus menyetujui terlebih dahulu harga pembelian perusahaan tersebut. Nah, harga ini dapat ditetapkan berdasarkan penilaian perusahaan, pendapatan aset, ataupun faktor-faktor lain yang relevan. Nah, poin yang kedua itu ada identifikasi dan penilaian aset. Di sini si pembeli biasanya melakukan penilaian terhadap semua aset yang dimiliki perusahaan yang akan dibelinya, seperti properti yang dimiliki, perlengkapan, dan lain-lainnya. Dalam poin ketiga itu ada audit dan due diligence, di mana si pembeli biasanya melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap keuangan, operasional, dan legalitas perusahaan yang akan dibeli melalui proses due diligence ini. Dan selanjutnya di dalam poin keempat itu ada kesepakatan kontrak, yang dimana di dalam kesepakatan kontrak ini setelah melakukan negosiasi harga dan syarat-syarat lainnya, pihak penjual dan pembeli harus menyusun kontrak jual beli yang mencakup semua detail penting seperti harga, jadwal pembayaran, batas waktu penyelesaian transaksi, dan hak serta kewajiban masing-masing pihak. Nah, selanjutnya di poin kelima itu ada persetujuan pemegang saham atau pihak terkait. Nah, jika perusahaan yang akan dibeli adalah perusahaan publik atau memiliki pemegang saham lain, persetujuan dari pemegang saham atau pihak terkait lainnya mungkin diperlukan sebelum transaksi dapat dilakukan. Dan selanjutnya pada poin terakhir di dalam poin ke-6 itu ada persetujuan dan perizinan. Nah, jika transaksi tersebut melibatkan sektor yang diatur atau perusahaan yang memiliki izin tertentu,
seperti perusahaan keuangan atau farmasi, maka si pembeli harus mendapatkan persetujuan dan perizinan terlebih dahulu yang diperlukan dari otoritas yang berwenang sebelum transaksi dapat diberlakukan. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam bahasan yang kedua, yaitu tentang surat-surat berharga yang terdapat di dalam hukum dagang. Adapun pengertian dari surat berharga itu sendiri adalah instrumen keuangan yang mewakili nilai finansial atau kepemilikan dalam suatu entitas atau perusahaan. Nah, surat berharga ini dapat berbentuk fisik seperti lembaran kertas atau sertifikat, ataupun dapat berbentuk elektronik dalam era digital saat ini. Tetapi hal tersebut perlu dicetak kembali agar nantinya menjadi bukti untuk kepastian hukum. Nah, ternyata surat berharga itu memiliki ciri-ciri tertentu. Di sini saya telah merangkum ada 4 poin menurut ketentuan umum terkait dengan ciri-ciri surat berharga. Yang pertama, ada bentuk dokumen tertulis, dan ciri yang kedua itu memiliki nama yang jelas dan tanda tangan para pihak. Lalu ciri yang ketiga itu di dalam isi dokumennya memuat janji ataupun perintah, dan ciri yang terakhir itu ada keterangan jangka waktu pembayaran. Nah, kita dari sini dapat mengindikasikan surat tersebut dikatakan berharga atau tidak. Nah, selanjutnya ada beberapa jenis-jenis surat berharga yang terdapat di dalam hukum dagang itu sendiri. Saya telah merangkumnya ada 7 jenis surat berharga. Yang pertama itu ada surat wesel, itu terdapat pada pasal 100 KUHD, dan yang kedua ada surat kesanggupan pembayaran, itu terdapat pada pasal 174 sampai pasal 177 KUHD. Yang ketiga ada surat kwitansi, yang keempat ada surat cek, itu terdapat pada pasal 178 KUHD. Yang kelima ada surat saham, dan itu terdapat pada pasal 40 KUHD. Yang keenam ada surat bill of lading, itu terdapat pada pasal 504 KUHD. Yang selanjutnya ada surat delivery order, dan itu terdapat pada pasal 510 KUHD. Selanjutnya, surat berharga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi pendanaan, yang dimana pendanaan ini adalah salah satu fungsi yang utama dari surat berharga, yaitu sebagai instrumen untuk mengumpulkan dana. Nah, perusahaan, pemerintah, ataupun entitas lainnya dapat menerbitkan surat berharga sebagai cara untuk mendapatkan modal yang diperlakukan untuk membiayai proyeknya. Lalu fungsi yang kedua itu adalah sebagai investasi, di mana individu ataupun perusahaan atau lembaga keuangan lainnya dapat membeli surat berharga dengan harapan memperoleh keuntungan melalui pembayaran bunga, capital gain, atau dividen. Dan fungsi yang ketiga itu sebagai likuiditas, yang dimana surat berharga ini bisa diperdagangkan di pasar sekunder yang dapat memberikan likuiditas kepada pemegangnya. Nah, investor dapat membeli ataupun menjual surat berharga tersebut di pasar terbuka dengan relatif mudah. Dan selanjutnya fungsi yang keempat itu sebagai diversifikasi, dan ternyata surat berharga ini juga memainkan peran di dalam diversifikasi portofolio investasi. Lalu fungsi yang kelima itu sebagai pendapatan, yang dimana surat berharga seperti obligasi atau dividen saham memberikan pemegangnya pendapatan periode dalam bentuk bunga ataupun dividen. Nah, hal ini memberikan sumber pendapatan tetap bagi investor yang memegang surat berharga tersebut. Lalu fungsi yang terakhir yaitu sebagai sumber informasi. Salah satu contohnya yaitu laporan keuangan, prospektus emisi, dan informasi lain yang terkait dengan surat berharga dapat memberikan gambaran tentang kinerja dan kondisi keuangan perusahaan kepada investor dan pemangku kepentingan lainnya. Dan terakhir ada kasus surat berharga tentang investasi surat berharga gagal bayar, yang ini terjadi pada kasus PT Bakri Life, yang dimana kasus gagal bayar perusahaan asuransi milik grup Bakri tersebut terjadi pada produk Diamond Investa yang berjenis unit link. Nah, menurut Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang kini telah berubah nama menjadi OJK, menyatakan gagal bayar Diamond Investa yang dilakukan oleh PT Bakri Life ini mencapai 500 miliar. Lalu untuk menyelesaikan masalah ini dicapailah kesepakatan. Bakri Life katanya akan mencicil kewajiban tersebut. Namun pada akhirnya pencicilan yang dilakukan oleh Bakri Life ini bermasalah, dan tidak semua pemegang polis dananya itu ternyata dikembalikan. Nah, hingga pada akhirnya pada tahun 2016 OJK mencabut izin operasional Bakri Life ini. Lalu
Untuk melihat analisis menurut saya terkait dengan kasus surat berharga ini yang terjadi pada kasus PT Bakri Life ini, bisa kawan-kawan baca dan perhatikan pada slide berikutnya. Nah, itulah pembahasan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nurhani sebagai dosen pengampu mata kuliah hukum dagang, dan saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang telah menonton. Selamat berjumpa kembali di tugas selanjutnya.